Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Maulidi, kelompok 4 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 dan Perang Bali yang terjadi pada tahun 1848. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830. Perjuangan lawan Belanda juga terjadi di Pulau Jawa seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Sebab terjadinya adalah karena rakyat dibelit hutang dan berbagai pajak. Kemudian pihak keraton yang tidak berdaya melawan atau menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Kemudian Pangeran Diponegoro yang tersingkir karena tidak mau berkompromi dengan kolonial Belanda. Juga yang terakhir, pemerintah kolonial Belanda memprovokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Karena alasan terakhir tersebut, Pangeran Diponegoro merasa marah dan menganggap itu sebagai suatu penghinaan. Pangeran Diponegoro pun mulai membangun kekuatannya dan menerima dukungan yang datang. Dukungan tersebut diantaranya datang dari Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasya Prawirordirjo, dan Kiai Mojo. Namun pasukannya melemah pada tahun 1829 dikarenakan Kiai Mojo dan Sentot Alibasya memisahkan diri. Dikarenakan melemahnya pasukan Diponegoro, Belanda berinisiatif untuk menawarkan perundingan dengan Pangeran Diponegoro. Perundingan tersebut pun berlangsung dan tidak mencapai kesepakatan alias gagal. Pangeran Diponegoro pun diculik dan dibawa ke Batavia, kemudian dipindahkan ke Manado, dan kemudian dipindahkan lagi ke Makassar. Pada akhirnya Pangeran Diponegoro pun meninggal pada 8 Januari 1855 dengan jatuhnya daerah Jawa kepada tangan Belanda. Kemudian Perang Bali. Perang Bali terjadi pada tahun 1848 sampai 1908. Di Perang Bali ini terjadi karena kolonial Belanda. Pada saat itu, kolonial Belanda dan para penguasa Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang adalah hak para raja Bali untuk menyita kapal yang kandas di wilayah perairannya. Pada awalnya, Raja Bali atau para penguasa Bali setuju untuk tidak memberlakukan hak tawan karang selama Belanda membayar atas kapal Belanda yang kandas di wilayah perairan Raja Bali. Namun pada akhirnya Belanda pun melanggar kesepakatan tersebut dan Raja Bali pun memberlakukan kembali hak tawan karang. Sebab terjadinya Perang Bali adalah awalnya pihak kolonial memprotes pengklaiman Raja Buleleng atas kapal Belanda yang kandas di wilayah perairannya. Raja Buleleng mengabaikan protes Belanda dan terjadilah Perang Jagaraga yang terjadi 2 tahun setelahnya. Lalu alasan Belanda menyerang Bali adalah karena kerajaan Buleleng menawan 2 kapal Belanda yang kandas di wilayahnya pada tahun 1848. Pertempuran pertama, Belanda mengalami kegagalan. Lalu pada pertempuran kedua, dengan dipimpin oleh Mayor Jenderal A.V. Michiels, Belanda berhasil merebut benteng kerajaan Buleleng. Namun, Raja dan Patih Kerajaan Buleleng pun berhasil meloloskan diri ke Karangasem. Pada tahun 1894 terjadi Puputan Kusamba. Belanda yang lagi-lagi dipimpin oleh Mayor Jenderal A.V. Michiels berhasil merebut Kusamba. Walaupun dalam pertempuran ini Michiels menderita luka-luka akibat serangan dari
pasukan Kelungkung, dan pada akhirnya Pusamba pun jatuh ke tangan Belanda. Kemudian pada tahun 1906 terjadi Puputan Badung. Puputan Badung ini diawali dengan kandasnya kapal Belanda di Pantai Sanur. Belanda mencoba meminta ganti rugi kepada rakyat Badung, namun ditolak dan terjadilah perang. Setelah terjadinya perang, pasukan Badung gugur dan Badung jatuh ke tangan Belanda. Kemudian pada tahun terakhir, yaitu pada tahun 1908, kerajaan Kelungkung juga mencoba mengadakan perlawanan, namun karena tidak adanya dukungan dan raja dan para kerabatnya sudah gugur, kerajaan Kelungkung pun jatuh ke tangan Belanda dan Belanda pun berhasil menguasai seluruh Pulau Bali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.